Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ayah, Bunda, dan Ananda? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama. Sampurasun wargi Kota Bandung, senang sekali hari ini kami dari tim PPDB Dinas Pendidikan Kota Bandung akan menginformasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan PPDB jenjang TK, SD, SMP di Kota Bandung tahun pelajaran 2023-2024. Saya yakin wargi Kota Bandung sudah tidak sabar ingin segera mengetahui apa saja dan bagaimana pelaksanaan PPDB di Kota Bandung pada tahun pelajaran 2023-2024. Jadwal pelaksanaannya adalah terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama itu untuk jalur afirmasi, untuk jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua. Nah, pengisian data diri oleh wali kelas atau oleh mandiri ini dilaksanakan dimulai dari tanggal 22 Mei sampai dengan tanggal 9 Juni tahun 2023. Selanjutnya pendaftaran calon peserta didik oleh wali kelas atau mandiri ya untuk tahap pertama, yaitu untuk jalur afirmasi, jalur prestasi, dan perpindahan tugas orang tua ini dimulai dari tanggal 12 Juni sampai dengan 16 Juni 2023. Sementara pengumuman untuk tahap pertama itu akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2023 dan daftar ulang akan dilaksanakan tanggal 26 Juni sampai dengan 27 Juni tahun 2023. Itu tahap pertama. Dan kemudian untuk tahap kedua yaitu adalah untuk jalur zonasi. Ini pengisian data diri itu sama, yaitu kita di tanggal 22 Mei sampai dengan tanggal 9 Juni 2023. Kemudian pendaftarannya, pendaftaran untuk jalur zonasi itu tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni 2023. Dan pengumuman untuk jalur zonasi itu pada tanggal 6 Juni 2023. Dan daftar ulang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 11 Juli 2023. Untuk kuota Ibu dan Bapak ya, ini untuk TK pada jalur zonasi itu minimal 95%, untuk SD minimal 70%, untuk SMP minimal 50%. Untuk afirmasi ini ada 2 ya, afirmasi RMP dan juga afirmasi PDBK. Itu kuotanya untuk SD minimal 15%, untuk SMP minimal 15%. Kemudian untuk perpindahan tugas orang tua atau wali, ini untuk TK maksimal 5%, SD maksimal 5%, dan SMP maksimal 5%. Sedangkan untuk prestasi ini maksimal hanya di SMP adanya maksimal 30%. Nah, dari 30% itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu 60% nilai rapot dan 40% perlombaan atau penghargaan. Nah, tapi namun Ibu dan Bapak, selain Kota Bandung ini betul-betul memperhatikan warga Kota Bandung, PPDB juga memperhatikan juga memberikan kesempatan kepada pendaftar dari luar Kota Bandung. Nah, untuk yang memiliki kartu keluarga luar Kota Bandung ini mendapat ada kuotanya, yaitu untuk SD maksimal 30% dan untuk SMP maksimal 10% dari kuota jalur zonasi. Sedangkan untuk SMP ini prestasi luar kota. Nah, tadi kan untuk ilmu prestasi itu dari 30% itu 60% itu nilai rapot ya Pak Patah, kemudian yang 40% itu adalah prestasi perlombaan atau penghargaan. Dari 40% kuota prestasi perlombaan penghargaan tersebut, untuk yang peserta didik luar Kota Bandung itu mendapatkan kuota maksimal 25%. Sekarang Bapak dan Ibu wargi Kota Bandung, pilihan sekolah jenjang SD yang tadi ya ada 3 jalur, yaitu jalur zonasi, kemudian jalur perpindahan tugas orang tua, dan jalur afirmasi. Untuk zonasi itu berarti ada 2 pilihan ya. Ada 2 pilihan. Pilihan pertama di SD negeri dalam wilayah zona, dan kemudian pilihan kedua
SD negeri dalam wilayah zona. Kemudian untuk perpindahan tugas orang tua pun sama, ada dua pilihan, SD negeri dalam wilayah zona dan pilihan kedua SD negeri dalam wilayah zona. Dan afirmasi, pilihan pertama di SD negeri dalam wilayah zona dan pilihan kedua SD negeri dalam wilayah zona. Tetapi, nah ini ada catatan. Nah, bagaimana Bu Betul, Mia? Pak Patah. Ini kalau dapat kita simpulkan ya, kita sederhanakan bahwa untuk SD ini jalur apapun itu ada dua pilihan sekolah. Betul. Dan semuanya harus di dalam zona. Betul. Ya, ada pilihan 1 dan pilihan 2. Nah, untuk tahun ini Bu dan Bapak ada hal yang berbeda, yaitu untuk pilihan ke-1 adalah sekolah yang berada pada radius 1000 meter dari lokasi tempat tinggal. Artinya calon peserta didik SD itu hanya dapat memilih pilihan ke-1-nya itu adalah yang ada pada radius 1000 meter. Atau 1 kilometer ya? Atau 1 kilometer. Bagaimana cara mengetahuinya? Nanti sistem yang akan melakukan proses tersebut. Betul. Jadi ketika nanti data sudah dimasukkan, titik koordinatnya sudah dimasukkan, nanti secara otomatis sistem akan memberikan pilihan kepada calon peserta didik baru sekolah-sekolah mana saja yang dapat dijadikan pilihan 1. Oke. Kemudian untuk pilihan keduanya bagaimana? Nah, tapi ini Pak Patah, kalau misalnya dalam radius 1000 meter atau 1 kilometer itu tidak tersedia sekolah, itu maka akan diperluas lagi menjadi 2000 meter ya? ya. Oke. 2000 meter sampai nanti ditemukan pilihan sekolah terdekat. ke-1. Ya, itu untuk pilihan ke-1. Untuk pilihan kedua itu dapat di mana saja, namun masih pada wilayah zona, masih dalam zona. Jadi pilihan 1 itu harus yang radiusnya 1000 meter atau kelipatannya 2000 kalau tidak ada di 1000 meter. Pilihan 2-nya tetap harus berada di dalam zonanya. Sementara untuk pilihan sekolah di jenjang SMP, ini tadi ada 4 jalur, ada zonasi, kemudian juga ada perpindahan tugas orang tua, kemudian juga ada afirmasi dan prestasi. Ini pilihan pertamanya untuk zonasi itu di SMP, ya SMP negeri dalam wilayah zona, kemudian pilihan keduanya juga di SMP negeri dalam wilayah zona. Kemudian untuk perpindahan tugas orang tua pun sama, ada 2 pilihan. Pilihan pertama itu untuk SMP negeri dalam wilayah zona dan pilihan kedua SMP negeri dalam wilayah zona. Kemudian untuk afirmasi ya Bu Mia, untuk afirmasi ini ada 4 pilihan ya, ada SMP negeri dalam wilayah zona, kemudian pilihan kedua juga ada SMP negeri dalam wilayah zona, kemudian pilihan ketiga SMP swasta, pilihan keempat SMP swasta. Nah, untuk prestasi ini ada 2 pilihan sekolah. Pilihan pertama itu SMP negeri dalam atau luar wilayah zona. Untuk pilihan kedua pun sama, SMP negeri dalam atau luar wilayah zona. Artinya untuk jenjang SMP, jalur prestasi pilihan pertama maupun pilihan kedua dapat memilih sekolah-sekolah yang berada di Kota Bandung ya. Jadi tanpa melihat zona seperti itu ya. Betul. Untuk untuk jenjang SMP. Nah, kalau untuk ini nih, yang tadi karena kita sudah menyinggung berkaitan dengan pendaftar luar kota, kalau pendaftar dari luar kota itu ada berapa pilihan? Untuk pendaftar luar kota itu hanya mendapatkan 1 pilihan sekolah saja, dan pilihannya pun untuk jalur zonasi baik jenjang SD maupun jenjang SMP itu hanya sekolah perbatasan ya, yang tadi daftarnya sudah kita perlihatkan ya, SD negeri perbatasan dan SMP negeri perbatasan. Namun untuk pendaftar luar kota yang memilih menggunakan jalur prestasi perlombaan dan penghargaan itu dapat memilih SMP negeri seluruh Kota Bandung. Kita akan ingat-ingat kembali juga dan informasikan mekanisme PPDB di Kota Bandung. Diawali oleh pendataan yang dilakukan oleh wali kelas ya kepada orang tua calon peserta didik itu untuk mengumpulkan dokumen persyaratan ya secara daring atau pengumpulan data dilakukan secara mandiri gitu ya. Jadi fungsi wali kelas sebetulnya untuk membantu ya, untuk membantu dan memastikan bahwa anak didiknya itu sudah melengkapi data-data yang
Yang dibutuhkan, betul betul, yang ya. menjadi persyaratan untuk mengikuti proses PPDB. Iya, jadi kalau misalkan mau masuk ke SD berarti juga wali kelas yang di TK ya Yang di gitu. TK atau PAUD Atau itu. PAUD juga. Atau ya itu orang tua juga Atau secara orang tua mandiri secara juga mandiri. harus sudah Oke. menyiapkan. Nah, setelah itu mengisi data diri calon peserta didik yang akan mengikuti proses PPDB oleh sekolah asal dan divalidasi oleh orang tua atau secara mandiri pada laman ppdb.bandung.go.id. Nah, setelah mengisi data diri, kemudian tahap selanjutnya itu adalah melakukan pendaftaran, ya kan? Iya, untuk betul. memilih sekolah dan jalur, ya. Iya. Jadi mengisi dulu nih data dirinya diri dulu. dilengkapi berkaitan dengan sesuai dengan isian-isian yang ada dalam laman ppdb.bandung.go.id dan kemudian itu kan dari tanggal 22 Mei sampai dengan tanggal 9 Juni 2023. betul. Nah, setelah itu melakukan pendaftaran untuk memilih sekolah dan jalur yang tadi sama saya sudah disampaikan kan sesuai dengan tahapannya. Jadi kalau misalkan tahap 1 untuk jalur perpindahan tugas orang tua, kemudian afirmasi dan prestasi berarti jadwalnya tadi ya dimulai dari tanggal 12 Juni sampai tanggal 16 Juni. Kalau zonasi berarti nanti ya tanggal 23 Juni. Nah, setelah itu nanti akan ada verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen calon peserta didik oleh sekolah tujuan. Jadi akan diverifikasi, divalidasi dokumen-dokumen persyaratan tersebut. Misalkan apakah memang dokumen ini sesuai ya betul. Atau tidak. Nah, itu akan diverifikasi dan validasi oleh sekolah tujuan by system ya. Jadi alhamdulillah kalau sejak beberapa tahun ini di Kota Bandung sudah by system. Jadi tidak lagi misalkan membawa berkas ke sekolah gitu ya. Cukup masukkan data dan kemudian nanti sistem yang akan melakukan tahapan-tahapannya. Nah, setelah verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen, nah selanjutnya secara sistem juga akan melakukan seleksi ya sesuai dengan jalur. Nah, itu seleksinya berdasarkan sistem juga. Dan kemudian pengumuman secara daring. Pengumuman secara daring ini akan ditampilkan, diumumkan melalui laman ppdb.bandung.go.id. Nah, daftar ulang melalui sistem atau disesuaikan dengan pengumuman yang disampaikan seperti itu ya. Itu berkaitan dengan mekanisme PPDB di Kota Bandung. Persyaratan umum yang pertama akte kelahiran atau surat keterangan lahir calon peserta didik, yang kedua kartu keluarga, dan yang ketiga adalah kartu tanda penduduk atau KTP dari orang tua. Ada juga persyaratan khusus. Apa itu persyaratan khusus? Adalah persyaratan yang diperuntukkan sesuai dengan jalurnya. Ya, untuk jalur zonasi persyaratannya adalah persyaratan khususnya kartu keluarga yang terbit sebelum tanggal 26 Juni 2022. Itu untuk zonasi. Kemudian untuk afirmasi RMP menunjukkan bukti terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial DTKS atau daftar usulan data terpadu kesejahteraan sosial pemerintah daerah kota melalui musyawarah kelurahan Muskel paling lambat tanggal 7 Juni 2023. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian ada lagi untuk afirmasi PDBK melampirkan surat rekomendasi asesmen center Dinas Pendidikan Kota Bandung, dan untuk perpindahan tugas orang tua, surat pindah tugas orang tua atau wali calon peserta didik maksimal 3 tahun sebelum pendaftaran PPDB atau tanggal 15 Juni 2020 atau surat keterangan belajar mengajar SKBM bagi guru. Untuk prestasi nilai rapot, persyaratannya adalah nilai rapot kelas 4, 5 dan semester 1 kelas 6 dan surat keterangan peringkat jika ada. Sedangkan syarat untuk prestasi perlombaan atau penghargaan adalah sertifikat atau piagam perlombaan penghargaan paling lama 3 tahun dan paling cepat 6 bulan sebelum pendaftaran PPDB, yaitu tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2022. Ayah Bunda, selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara pengambilan gambar. Pertama, siapkan dokumen persyaratan yang diperlukan.
Selanjutnya, letakkan dokumen tersebut pada tempat yang datar dengan pencahayaan yang terang. Siapkan juga handphone untuk pengambilan gambar dokumen persyaratan. Lalu, posisikan handphone sejajar dengan dokumen yang akan dipoto. Jangan lupa untuk memfokuskan terlebih dahulu agar hasil foto tidak buram. Pastikan seluruh bagian dokumen terfoto dengan baik. Jika foto dirasa sudah jelas, dapat dilanjutkan dengan memoto dokumen lain. Berikut ini tautan formulir pendataan diri penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Silahkan diklik tautannya ya.